Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini aku sama Mas mau ngejelasin lebih detail lah soal investasi emas. Karena sebelumnya itu kita sempat bikin video di TikTok, beberapa video, dan itu cukup rame. Kita pengen ngejelasin benar-benar detail dari awal, tapi keterbatasan durasi. Jadi akhirnya kita bikin video ini. Harapannya pengennya kita sih maksimal gitu ya, kasih informasi tentang investasi emas ini. By the way, kita mulai investasi emas ini juga baru 1,5 tahun lah, belum sampai 2 tahun. Jadi kita mau sharing lah istilahnya di sini, gimana cara invest emas, kenapa kita milih emas, dan lain sebagainya. Kenapa kita milih investasi berupa emas, padahal invest tuh banyak ya, ada properti, ada saham, ada macam-macam lah pokoknya. Dan kita milih emas karena emang kalau untuk saham kita belum belajar, kalau untuk invest properti emang mungkin belum ranahnya kita untuk saat ini ke sana gitu. Jadi untuk sementara ini kita fokusnya ke investasi emas dulu, emas batang gitu ya, bukan yang perhiasan gitu. Kita menganalogikan ya, maksudnya kenapa kita pilih invest emas daripada kita tabung dalam bentuk uang gitu. Contoh lah, misalnya kita di tahun ini punya uang 5 juta gitu, terus kita tabung. Kita tabung di rekening, sama kita bedain kalau misalkan kita punya 5 juta tapi kita investasiin emas. Ya. Kita nabung di tahun ini ya, kita kan nggak tahu nih ntar misal berapa tahun ke depan, misal di tahun 2030 gitu, uang 5 juta itu pasti udah apa sih namanya, nominalnya itu udah terlihat beda ya sama sekarang. Mungkin kalau di tahun ini masih besar gitu, 5 juta banyak banget uang segitu. Kita nggak tahu nih di tahun 2030 gitu, misalnya uang 5 juta itu bisa aja udah kelihatan kayak 500.000 ya, atau sejuta gitu kan, inflasi lah intinya kayak gitu. Emas batang itu dia punya harga jual, punya harga beli. Karena harga jual dan harga beli itu bakal ngikutin harga pasar emas secara global gitu loh. Jadi kalau misalkan emas itu naik, harga emas itu naik, nanti harga jual dan harga belinya tuh bakal ikut naik gitu loh. Misalnya nih harga beli, kita hari ini mau beli emas 1 gram misalnya 1 juta misalnya. Tapi kalau misalkan kita mau jual di hari ini, itu harga jualnya bisa jadi cuman berapa, 800 atau 900.000. Jadi emang dia di bawah. Tapi lambat laun itu beberapa tahun ke depan kan emas itu kan gimana ya, emasnya relatif naik gitu tiap tahunnya kan. Highlight pertama adalah emas itu adalah sarana investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman mengira beli emas terus bakal untung seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian, itu sangat-sangat nggak mungkin ya. Iya, karena pokoknya emas itu minimal 5 tahun mungkin ya bisa kita jual lagi. Kapan sih kita invest emas itu untung? Ya ketika harga jual nanti pas saat kita jual itu udah ngelebihin harga pas kita beli di awal gitu. Misalnya hari ini kita beli 1 juta, ya nanti kapanpun itu, di saat misalnya harga nanti kalian pas mau jual ya, harga jualnya itu udah 1.500.000 atau 1.300.000, nah itu udah tergolong untung gitu. Tapi kapannya itu ya itu jangka panjang gitu loh, nggak bisa kalian beli hari ini ntar bulan depan kalian jual, itu belum harga, nanti tuh harga jualnya masih di bawah dimana harga kalian waktu beli gitu. Jadi ingat ya, emas itu ada dua, maksudnya ada harga jual, ada harga beli. Dan emas itu investasi jangka panjang. Awan sempat upload di TikTok juga tuh video cara tahu untung emasnya itu gimana. Di situ aku udah jelasin, aku kasih contoh harga emas di tahun 2013. Jadi kalau misalkan kita beli emas di tahun 2013, terus kalau kita jual di tahun 2021 itu untungnya berapa, itu udah aku jelasin di situ juga. Grafik emas tiap tahunnya itu bisa kalian searching, itu gampang banget loh kalian cari biar kalian tahu grafik emas tuh tiap tahunnya naik atau turun kayak gitu-gitu itu ada. Kalau untuk harian bisa jadi emas hari ini turun, besok naik, besoknya lagi naik, besoknya lagi turun, itu wajar. Tapi kalau dilihat dari tren per tahunnya itu emas tuh naik. Bahkan dulu tuh emas tuh per gram pernah di harga 300.000
Sekarang emas 1 gram itu udah 1 juta. sekian. Nah tuh pokoknya tahun lalu aja emas segram tuh masih 900 ribuan ya waktu kita beli pertama itu. Di bawah 1 juta. Iya, dan sekarang udah 1 juta lebih dikit gitu loh. Di situ aja udah kelihatan kan kalau sebenarnya emas setiap tahunnya naik. Dan ya apa ya, semakin lama kita simpen emas itu bakal semakin gede juga nanti selisih untung yang kita dapat gitu loh. Ini aku mau kasih lihat contoh emas. Kalian mau kasih aku. Itu contoh emas antam yang aku sama mas koleksi emas ini, dan nggak tahu mau kapan dijual. Karena gimana ya, kalau invest emas menurut aku salah satu mindsetnya adalah yaitu cuman untuk menghindari uang kena inflasi gitu loh. Jadi kalau bisa uang yang kita investkan dalam bentuk emas ini tuh bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan uang untuk dana darurat, dana urgensi kayak gitu, jangan. Emang ini tuh kita punya uang lebih dan emang rencana mau kita tabung. Nah ini bisa nih kalian, daripada nanti ditabung dalam bentuk uang aja, mendingan investasiin aja ke emas gitu loh. Dan sekarang tuh emas itu banyak ya, nggak mesti kita harus pegang fisik seperti ini. Sekarang tuh udah banyak kayak pegadaian, terus di Shopee juga udah bisa kan. Tokopedia, Gojek juga ada deh kalau nggak salah, gak tau. Investasi secara digital gitu, secara online, tapi kita nggak megang fisiknya, tapi kita punya gitu. Jadi kayak ada, aku nggak tahu sih, mungkin semacam kayak buku tabungan apa ya. Jadi kita punya, misalnya tertera di situ kita udah punya emas 1 gram. Nah di situ itu nanti kita nggak pegang, tapi nanti sewaktu-waktu tuh kita bisa nyairin juga, kita bisa pegang biasanya kayak gitu ada biayanya lagi nanti, kayak iya, biaya cetak kayak gitu. Nanti kita bahas habis ini plus minusnya antara invest emas fisik sama invest emas digital ya. Sebelum itu kita mau kasih tahu nih untuk per hari ini gambaran harga emas tuh berapa sih gitu. Sini aku sama Mas itu untuk investasinya ini emasnya itu yang antam sama mini gold. Bedanya itu apa? Sebenarnya itu dua-duanya sama aja, beda merek aja, beda perusahaan ya. Kalau misalkan Antam ini udah di udah diklaim secara gitu, internasional. Kalau Antam ini gramasi terkecil, berat si emasnya ini terkecilnya itu dia punya dari 0,5 gram. Harga 0,5 gram tuh sekarang 618.000. Nih 618.000 tuh yang ini yang 5 gram, maaf, yang 0,5 gram tuh kecil. Ini yang 0,5 gram itu kecil. Ini yang 5 gram perbandingannya nih tuh. Nah yang 0,5 gram ini per hari ini tuh harganya 618.000. Terus harga yang 1 gram berapa? 1 gram 1.038.000. Nih ini 0,5 gram. Yang ini 1 gram berapa? 1.038.000. Nah emas antam itu kan gede ya. Jadi kayak maksudnya kalau mau kayak tadi paling kecil 0,5 gram aja tuh di 600 ribuan. Nah di sini banyak ada merek-merek apa ya namanya, kayak emas-emas yang kecil-kecil, banyak, nggak cuma mini gold, pokoknya banyak deh. Ini kalau mini gold itu dia ada dari 0,025 gram. Itu di harga 30 ribuan kalau nggak salah. Hari ini harganya 38.000. Nah yang ini yang aku punya ini 0,05 gram di harga berapa? 68.000. Sama ini 0,1 gram 126.000. harga 126.000. Ini tuh emang perbandingan emasnya beda banget. Yang sekecil ini yang bulat, ini yang mini gold 0,1 gram tuh kecil banget. Ini antam 0,5 gram ya. Ini harganya 600.000, yang ini di harga 100 berapa tadi, 100 nggak tahu berapa, 126.000. Jadi kalau misalkan nih kita beli 1 gram tadi kan di harga 1.038.000. Tapi kalau misalkan kita langsung beli 2 gram itu di harga 1.964. Kebayang nggak sih, misalnya kalian beli 1 gram 2, maksudnya yang beli 1 gram 2 itu kan 2 2 juta. 2 juta sekian. Langsung beli yang 2 gram itu 1,9.
Begitu juga seterusnya, coba yang 50 gram. 50 gram itu sekarang 46 juta. Tuh, 46 juta. 600 Kalau misalkan kita beli, misalnya beli yang 1 gram 50. yang ini 1 gram itu kan mungkin udah 50 50 sekian. jutaan. 150. Tapi kalau kalian langsung beli yang 50 gram, ada nih yang kayak gini. Cuman 46 juta. Cuman ya gitulah pokoknya. Kayak gitu. Beli tadi mana tuh? Si mini gold ini yang kecil-kecil nih. 0,1 gram kan tadi 126 ribu. Kalau mau dijadiin 1 gram berarti kan kita perlu beli 10 keping ini kan, si mini gold 0,1 gram. Itu kan berarti totalnya 1.300.000 sekian, 1.200.000-an lah ya. 1.200.000. Padahal kalau beli antam 1 gram itu harganya 1.038.000. Pokoknya di bawah 1.100.000 gitu loh. Itu kan lebih murahan ini, jelas gitu. Itu sebenarnya pilihan sih kalau kalian misal kalian nggak punya budget 1 juta gitu ya, tapi kalian pengen nih langsung beli antam 1 gram, tapi kalian bisa nih kayaknya nabung sebulan lagi atau 2 bulan lagi, ya terserah, silakan. Tapi kalau kalian dirasa kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan nabung nunggu sampai 1 juta, ini ada kok emas yang kecil-kecil ini. Dan kalau misalkan kalian udah punya ini 10 pun berarti kan totalnya udah 1 gram, itu kalian bisa ditukar ke antam 1 gram tanpa tambahan biaya apapun ya. Jujurnya kita nggak pernah nabung emas digital, jadi yang kita tahu kalau untuk emas fisik itu minusnya adalah kita perlu nyediain tempat untuk naruh si emas-emas. Ya, jadi kan nggak mungkin nih emas nggak tahu berapa gram ini kita taruh geletakin sembarangan gitu aja kan, atau taruh di dompet gitu yang dibawa kemana-mana kan resikonya tinggi juga lah kalau misalkan hilang. Nah makanya untuk sementara ini kita punya berangkas kecil. Berangkas kecil ini juga nggak bisa ditaruh sembarangan dong, pasti tetap harus disimpan di tempat yang aman gitu kan. Jadi itu adalah salah satu minusnya punya memilih untuk investasi emas yang fisik, yang kita pegang fisiknya secara langsung. Terus plus enaknya adalah kita bisa megang emasnya langsung gitu. Jadi dengan megang langsung kan kita jadi kayak tiap ada penghasilan tuh kayak terpacu buat nambah lagi kayak gitu. Jadi yang awalnya cuman emas kecil-kecil tadi yang mini gold tuh kan, tapi lama-lama pengen juga nyobain beli antam 1 gram, terus lama-lama kita punya standarnya lebih tinggi lagi tuh kan ya, alhamdulillah jadi positif juga gitu kan. Kalau untuk emas digital sih sejauh ini aku belum pernah, tapi ada pengalaman gitu ya, maksudnya cerita orang ya kan. Plusnya balik lagi, jadi kalian nggak perlu gitu loh nyediain tempat untuk nyimpen si ini. Oh ya, bahkan di websitenya Antam itu juga mereka ada kayak berangkas nggak tahu deh, pokoknya kayak berangkas online gitu. Jadi kita bisa nitip di mereka gitu loh, ada biaya titipnya gitu-gitu. Nah itu berarti itu jadi minusnya juga ya, kita jadi ya nggak minus sih ya, emang jadi ada pengeluaran lebih aja gitu loh, pengeluaran lebih untuk biaya titipnya. Kalau nggak salah tuh ada yang 12 atau 30 ribu per tahun yang kayak gitu-gitu. Nah terus yang aku tahu ada di salah satu itu dimana kan kita nabungnya digital nih ya, kita nggak pegang ininya. Nah kalau kita mau cairin ini itu ada biaya cetak gitu loh. Jadi semakin besar, kita udah nabung sampai 50 gram, nah itu biaya cetaknya tuh makin gede, sampai juta-jutaan tuh juga ada gitu loh. Nah itu balik lagi sih, kalian lebih siap yang mana, lebih siap untuk aman nih disimpan di tempat orang, tapi kalian harus ngeluarin uang per tahunnya, terus nanti kalau kalian mau cairin kalian harus nambah biaya lagi berapa ratus ribu atau berapa juta gitu kan. Atau kalian lebih lebih siap untuk nyediain tempat, tapi kalian ya udah, ini kalau kalian kapanpun mau kalian jual, ya entah kepepet atau emang karena kalian ngerasa udah cukup untuk investin emas tersebut, ya kalian tinggal jual aja, nggak perlu nunggu ini dicetak lagi. Kayak dari pandangan agama tuh kan juga kayak misal kalau namanya
transaksi atau jual beli emas itu kan ada uang, ada barang gitu. Jadi ini pro kontra sih, tapi ya, kan balik lagi ke ke kepercayaan masing-masing kita ya. juga nggak mau maksa teman-teman buat ikutin apa yang kita Percayain gitu ya. ya gitu. Jadi kalau kita ya tetap yang namanya jual beli itu harus ada uang, ada barang. Tapi kalau misalkan ada customer yang mau beli lewat kita juga selalu mengusahakan untuk ngelakuin pengiriman di hari yang sama gitu. Jadi bayar di hari ini, kita kirim hari ini juga. Makanya tiap kita jual atau buka transaksi itu kita batasin gitu. Jadi tiap update harga keluar di hari ini, baru kita update juga di marketplace. Nanti pada saat sekitar jam 3 atau jam 4 udah kita close Nah, lagi. kan kebetulan nggak pernah beli emas ini lewat online karena kebetulan kita ada keluarga yang emang distributor resmi dari Mini Gold. Nah, karena kita percaya, maksudnya kan itu jelas karena keluarga kita sendiri, dan terus kemarin teman-teman tuh banyak banget yang nanyain beli yang terpercaya di mana, dan aku pun nggak berani ngasih sembarangan kontak, maksudnya orang lain ya, maksudnya tempat lain. Dan akhirnya aku mau ngebantu, kan kebetulan yang jualan tuh bundanya Dimas, mau ngebantu mempermudah lah, maksudnya kita sediain di marketplace juga harapannya. Jadi kalau teman-teman belum nemu yang trusted, mungkin di kota teman-teman atau di lingkungan teman-teman bisa beli di kita gitu. Kalian bisa pakai free ongkir, jadi nggak ini. Dan kalau di Shopee mungkin emang kita nggak kenal, kita nggak ini, cuman kan sebenarnya di Shopee itu biasanya kalau ada apa-apa kita bisa return ya barangnya, minta kembali uang. Banyak yang nanya kayak kalau beli di kita itu kayak ada syarat-syarat gitu nggak sih? Kemarin tuh ada yang nanya, soalnya dia sebelumnya tuh kayak harus ada syarat KTP terus NPWP, padahal dia tuh masih SMA kan, masih sekolah, masih pelajar. Mungkin yang kayak gitu tuh kalau yang emas digital gak sih? Wah, itu kurang paham juga. Soalnya kan tahu, tapi kalau di kita ya udah, kalau misalnya kamu mau beli emas 5 gram di kita stoknya ada, terserah mau lewat Shopee tinggal check out atau mau lewat WhatsApp juga bisa, tinggal WA admin aja. Nanti ya udah tinggal kalian bayar terus kita kirim di hari yang sama, selesai, simple as that. Paling kalau syarat nggak ada, paling kita kan ada nota emasnya, itu nanti teman-teman bisa tinggal cantumin namanya aja, nama untuk atas nama siapa untuk gitu. notanya atas nama siapa. Iya, jadi banyak yang nanya sertifikatnya dapet. Iya, untuk sekarang ini. Jadi emas tuh sekarang ada 2 ya, maksudnya ada yang serti lama sama serti I. Nah, kalau serti lama itu si emas ini kan emasnya ada di tengah sini ya. Nah, si emasnya ini cuman emas doang, terus ada nggak dikemas apa-apa, jadi sertifikatnya pun dalam bentuk kertas biasa gitu. Nah, kalau ini namanya serti I. Jadi ini tuh udah di sini. Jadi kalau kalian mau ngecek asli palsunya tuh udah ada barcode di sini, ada nomor serinya di sini. Tinggal install aplikasi serti I, nanti tinggal di scan aja. Scan nanti keluar deh tuh kalau ini produksi Antam atau oh ya nih, ini contoh ada emas lagi nih, beda perusahaan lagi ya. Perusahaan, tapi ini kita emang karena koleksi, senang koleksi aja gitu. Nah, ini perusahaan apa nggak tahu deh nih ya, kan makin halin gitu. Ini lucu banget sih, ini favorit guys. Nah, ini cantik banget. Dia gitu ada kan? Ya ada yang itu nggak sih ya, pokoknya cantik deh. Aku nih cantik. Kamu cantik. Ini cantik. Ini beda perusahaan. Kalau beli kayak gini tuh kayak sayang buat dijual, yang buat koleksi. Ya karena emang kita lagi nggak mikir untuk dijual. Jadi kalau misalkan ini ada yang bilang apapun jenis investasinya, mau emas, reksadana, saham dan lain-lain, itu kembali lagi disesuaikan dengan profile risk masing-masing orang. Semua itu pasti ada resikonya, tergantung kita siap ke yang mana gitu. Terus ini ada yang komen, kalau 1 gram atau 0,1 gram menurut aku jatuhnya rugi sih, karena harga 0,1 gram dibanding 1 atau 10 gram tetap jumlah gram mending, kata dia mending langsung 10 gram. Tapi kan balik lagi sesuai kemampuan teman-teman gitu. Jadi kan nggak semua orang punya ekonominya sama gitu loh. 10 gram tadi berapa, 9,4 juta misalnya penghasilan teman-teman, misalnya 15 juta, terus kepake itu ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan yang penghasilannya
setahunnya per bulannya 7 juta gitu kan, terus dipaksain per bulannya atau per 2 bulannya yang 10 gram, ya pokoknya harus disesuaikan sama kemampuan masing-masing gitu loh, nggak bisa semua sama rata. Sama kayak yang tadi udah kita jelasin juga, teman-teman siapnya tuh kayak yang mana, nabung dulu sampai uangnya kekumpul semua terus beli emas, atau tiap gajian gitu misalnya sisihin untuk yang semampunya gitu. Misalnya per bulannya beli yang 0,5 gram 0,5 gram, atau mau kayak berapa bulan sekali langsung beli yang 10 gram, itu balik lagi terserah teman-teman gitu loh. Intinya tahu dulu konsep invest emas itu seperti apa. Kalau mau jual gimana, kemana? Kalau mau jual itu bisa biasanya tuh ke misalkan kalian beli di distributor resmi, kalian jual ke mereka lagi juga bisa. Jadi banget gini, kalau untuk jual itu ke toko emas manapun insya Allah bisa. Itu tergantung kebijakan masing-masing toko emas. Tapi dari beberapa pengalaman yang udah gitu, itu jauh lebih baik dijual ke distributor atau reseller resmi. Karena kalau di toko emas tuh biasanya dibongkar kan, dibongkar emasnya terus dicek gitu loh untuk emasnya asli atau reseller resmi. Di sini banyak yang salfok sama brankas nanti bakal kita taruh linknya. Ini brankas yang murah 60.000 70.000-an. Ini ada yang komen, Kak kalau butuh tempat emasnya bisa ditabung di Pegadaian, nanti sama Pegadaian disimpan, tidak perlu takut hilang atau rusak. Itu mungkin benar kali ya, aku juga nggak tahu, tapi ya itu tadi mungkin harus ada biayanya kan, nggak mungkin gratis dong. Kan ada jasa tempat ya itulah naruhnya terus jaganya. Terus nih aku setuju nih ada yang komen, bisa untuk mahar juga, dicicil belinya jadi bisa dari sekarang. Betul tidak? Ini gold di Shopee yang terpercaya di mana? Nanti kita taruh linknya di bawah. Ini ada yang komen bagus nih, aku juga walaupun per bulan gak banyak 1-3 gram aja, yang penting save money. Bayangin tuh sebulan 2 gram lah itu, misalnya 2 gram dikali 12 itu udah 24 gram. 24 gram misalnya 5 tahun 20 gram, jadi kalau 5 tahun lagi 120 gram itu dijual, aku nggak tahu deh, udah banyak banget kayaknya. Nih, yang paling nyesek pas SMA ada duit 1,8 juta, mau beli emas tapi nggak tahu di mana, padahal emas waktu itu 300.000 per gram. Bayangin, dari 1,8 itu bisa, kalau mungkin dengan modal dia 1,8 waktu itu, kalau dia jajan emas semua terus sekarang dia jual itu bisa 5 jutaan, berarti 3,2 juta tuh, bayangin. Jangan sampai nyesel guys beli emas. Ya kurang lebih itu sih. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya bisa komen lagi, jadi buat referensi kita juga. Soalnya kita juga masih belajar gitu ya, masih bilang ya masih pemula untuk invest di emas batang. Kritik boleh tapi jangan kasar-kasar aja. Nanti karena dia nangis. Iya, enggak. Kok iya enggak sih? Enggak deh, yang bercanda. Karena itu perempuan ya, mudah tersentuh gitu ya. Aduh, udah sekian dulu video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman share juga ke keluarga, pasangan, saudara, teman sahabatnya, ajak semua untuk melek emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.